bisa juga kayak misalnya mesin atau tanah atau apapun itu yang bisa dijadikan modal untuk menjalankan perusahaan, itu termasuk setoran modal awal. Jadi tidak harus kas ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya lanjutkan dulu. Nah, ini akun, yang disebut akun itu adalah catatan formal akuntansi yang digunakan untuk mengikhtisarkan transaksi yang terjadi selama periode akuntansi. Kalau buku besar itu kumpulan dari akun itu tadi, namanya buku besar. Jadi misalnya seperti ini. Nah, ini kan akun. Jadi akun itu kan ada akun kas, ada akun piutang, ada utang, ada modal, ada peralatan, perlengkapan. Itu kan semua namanya akun ya toh. Bisa dilihat di PPT-nya, yang PPT slide nomor 9. Sudah buka ya? Nah, itu kan ada, ini namanya akun kas. Berarti semua transaksi yang ada hubungannya sama kas. Jadi kan tadi kan yang awal itu kan buku jurnal tadi namanya toh, jurnal tadi. Nah, di sini kebetulan dari jurnal transaksi, misalnya dalam 1 bulan ada 20 transaksi. Nah, di sini kebetulan yang ada hubungannya sama kas misalnya ada 6. Nah, itu semua dikumpulkan jadi satu di akun. Ini namanya akun kas. Jadi ini yang di sisi kiri, yang ini yang A, E sama H, ini debit apa kredit? Halo? Ya, yang A, E sama H ini debit, yang B, C sama G ini kredit. Nah, ini terus dua-duanya ditotal, ketemunya segini, saldo debitnya sebesar, maksudnya saldo akhirnya sebesar 14 juta. Kalau akun gini, ini nggak perlu balance antara kanan sama kiri, nggak masalah. Yang harus balance itu kalau bikin kayak misalnya persamaan akuntansi atau bikin neraca, itu harus balance kanan sama kiri. Kalau gini nggak, ini kan karena jumlah semua yang berhubungan dengan kas di sini, jadi debitnya di sini lebih banyak daripada kreditnya. Jadi debit dikurangi kredit itu ada saldo akhir dari kas. Saldo akhir kasnya sebesar 14 juta sekian. Paham sampai sini? Jadi ini untuk akun kas. Untuk akun-akun yang lain juga sama. Andai kata misalnya ada piutang, kita punya piutang berapa? Totalnya misalnya dalam 1 bulan ada orang, maksudnya pelanggan kita yang beli secara kredit ke kita, berarti kan piutangnya kita. Tahu bedanya piutang sama utang? Tahu. Apa bedanya? Piutang itu perusahaan memberikan utang kepada orang lain, sedangkan utang adalah perusahaan utang kepada Ya. Jadi jangan kebalik ya, piutang itu berarti orang lain yang punya utang ke kita. Kalau utang berarti kita yang berhutang ke orang lain. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, lanjut. Nah, ini juga sama. Ini sama akun juga kas, cuman beda cara mencatatnya aja. Kalau tadi ini kan langsung dipisahkan antara debit sama kredit ya kan. Kalau ini tadi disusun per transaksi, jadi dari A sampai H ke bawah. Kalau debit ya dimasukkan debit, kalau kredit dimasukkan kredit, saldonya ini langsung bertambah atau berkurang. Jadi misalnya yang A ini kan setoran 20 juta, saldonya 20 juta. Nah, ketika yang transaksi B kebetulan dia pembelian peralatan, berarti kan kasnya berkurang 5 juta. Saldonya langsung dari 20 juta atasnya tadi langsung berkurang 5 juta, jadi sebesar 15 juta gitu. Ini cuman beda aja cara mencatatnya, tapi sebenarnya sama. Jangan bingung ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak toh? Belum. Mbak-mbak yang di rumah ada yang mau bertanya? Mbak Rika, Mbak Sudarwati, Mbak Puji, Mbak Mimin, Mbak Kartini. Halo, halo. Enggak ada yang jawab. Sebentar ya. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya. Langsung ketik. Nah, sekarang saya lanjutkan. Ini tentang saldo akun normal. Maksudnya akun normal itu akun tersebut awalnya rumahnya di mana. Kayak tadi saya bilang aktiva kan di debit, kas itu di debit. Berarti semua akun yang termasuk dalam aktiva kayak
kas, piutang, terus habis itu peralatan, perlengkapan, tanah, mesin, kendaraan, apapun. Pokoknya yang semua yang termasuk dalam aktiva, dia akun normalnya di debit atau rumahnya di debit. Jadi ketika dia bertambah, ya berarti ditulisnya di debit, ketika dia berkurang ditulisnya di kredit. Sedangkan utang sama ekuitas itu akun normalnya di mana? Utang sama ekuitas rumahnya di mana? Ya. Utang sama ekuitas itu kan rumahnya di kredit. Jadi kalau misalnya utangnya bertambah, nyatetnya di mana? Utangnya bertambah, nyatetnya di mana? Ya. Yakin. Debit apa kredit? Kredit apa debit? Kenapa kok kredit? Kenapa kok di kredit? Kenapa kok di kredit? Iya, utang bertambah di kredit. Kenapa kok nggak di debit? Iya, betul. Karena rumahnya utang ada di kredit. Makanya kalau utangnya bertambah nyatetnya di kredit. Lah kalau utangnya berkurang berarti di mana? Oke, utang berkurang di debit. Kalau modal berkurang di mana? Oke, modal berkurang di debit. Terus kalau prive? Prive di mana? Yakin? Prive bertambah di mana? Kalau prive bertambah nyatetnya di mana? Oke. Nah, betul. Prive itu kan mengurangi modal. Berarti kalau prive-nya bertambah ya berarti di debit. Prive kan berkebalikan sama modal. Kan kalau modal kan di kredit, ya prive di debit, tinggal kebalikannya aja. Terus kalau pendapatan? Kenapa? Pendapatannya berkurang atau bertambah? Rumahnya di mana pendapatan? Kenapa kok pendapatan bertambah di kredit? Kenapa kok gitu? Hubungannya nggak selalu sama kas loh, pendapatan itu lebih ke berhubungan kemana? Nah, betul. Pendapatan itu menambah modal kan, makanya dia rumahnya di kredit. Sedangkan beban dia akan mengurangi modal, makanya rumahnya di debit. Jangan kebalik ya. Jadi pendapatan sama beban itu nanti hubungannya adalah sama modal, bukan sama kas. Paham? Ada yang mau ditanyakan enggak? Ada yang bingung enggak? Ada yang masih bingung? Halo? Enggak. Ya udah. Yang diem aja jangan bingung loh ya. Ya udah. Nah, ini proses posting itu maksudnya proses atau kegiatan memindahkan informasi dari buku jurnal ke akun. Jadi kan ada alurnya tadi dari jurnal terus kan kalau bisa ada transaksi kan dicatat di jurnal tadi toh, yang debitnya apa, kreditnya apa. Nah, dari situ nanti kan dipisah-pisah, dipilah-pilah, dimasukkan ke akun. Kalau yang kas ya dikelompokkan ke dalam akun kas, kalau yang piutang dikelompokkan ke dalam akun piutang, terus utang ya dimasukkan ke utang. Itu semua itu namanya proses posting. Terus kumpulan dari akun-akun tadi namanya buku besar. Nah, kalau daftar saldo ini, ada yang tahu nggak daftar saldo ini maksudnya apa? Kenapa? Apa dari buku besar, Mbak? Sorry. Bukan ringkasan dari buku besar sebenarnya. Diambil saldo akhir dari masing-masing akun di buku besar tadi. Jadi kan tadi misalnya akun kas itu jumlahnya berapa? 14.450 kan, dimasukkan ke sini. Terus peralatan berapa? Jadi
daftar saldo ini saldo akhir